Halo lur, balik mana bersama channel Breaklip. Pada kesempatan kali ini Mas Bre akan membahas sebuah film perzombian lagi. Menceritakan seorang reporter televisi mengikuti kegiatan pemadam kebakaran. Tanpa diduga mereka mendapatkan panggilan seorang nenek yang tiba-tiba terinfeksi virus rabies. Dalam sekejap, seluruh penghuni apartemen berubah menjadi manusia yang haus darah. Seperti apa alur cerita filmnya? Wes ora usah kakean ngomong, langsung wae neng cerit. Film akan berfokus kepada seorang wanita yang bernama Angela, seorang reporter televisi bersama Scott tukang kameranya. Mereka akan menyiarkan langsung tentang kegiatan pemadam kebakaran yang ada di kota Los Angeles. Namun karena kurangnya persiapan, datangnya telat. Untuk jadwal sekarang, mereka ketinggalan tidak bisa ikut ke lokasi. Sambil menunggu panggilan berikutnya, Angel masuk ke kantor dan mewawancarai pemimpinnya yang bernama Bob. Angel juga penasaran dengan pemadam kebakaran yang selalu turun dengan perosotan. Bahkan ia mencoba secara langsung. Lalu Bob juga mengajak Angel untuk melihat kondisi ruang makan para tim lainnya. Di dalamnya sangat ramai, terlihat mereka semua sangat senang tulus menjalani pekerjaannya. Bob memperkenalkan dua anggotanya bernama Jack dan juga Flatter. Angel akan diberi izin untuk mengikuti kegiatan mereka berdua. Singkat cerita, malam itu bel darurat berbunyi. Terlihat Angel sangat senang karena bisa ikut dan menyaksikan secara langsung kegiatan petugas pemadam kebakaran. Sesampainya lokasi apartemen yang melaporkan Pak Tua itu, dia segera menemui Jack. Beberapa penghuni di apartemen sudah mulai panik karena ternyata ada seorang wanita tua berteriak tentang pembunuhan. Jack segera naik ke lantai atas dan di sana juga sudah ada polisi yang sudah datang duluan. Walaupun polisi melarang Angel untuk membawa kamera, tapi ia tak mempedulikannya. Scott terus merekam semuanya kejadian malam itu. Sesampainya di lantai atas, teriakan nenek sudah berhenti. Pintu dikunci dari dalam sehingga Jack langsung mendobraknya. Perlahan mereka mendekati nenek itu, sedang merengah kesakitan. Di saat kepanikan makin menjadi, tiba-tiba Scott malah menyalakan lampu kamera. Membuatnya Scott harus dimarahi Pak Polisi. Salah satu polisi mendekati nenek itu dan polisi itu tergigit lehernya. Suara ambulan di luar sudah uing-uing. Namun di saat mereka mau membawanya keluar, tiba-tiba pintu hotel sudah terkunci, membuat Angela dan semua orang semakin panik. Untungnya di dalam ada seorang dokter hewan untuk penanganan pertama. Polisi berusaha meminta bantuan ke rekannya, namun tak ada jawaban apa-apa. Tak lama dari itu, dari luar memberitahukan semua orang yang ada di dalam harus tenang. Mereka akan keluarkan, namun secara prosedur yang sudah ditentukan. Lalu ada seorang wanita yang bernama Kathy dan juga anaknya bernama Brianna. Ia mengatakan suaminya ada di luar dan ternyata seluruh gedung sudah dikepung polisi. Semua akses keluar sudah diblokir. Di waktu yang sama, tiba-tiba Flatter jatuh dari lantai 2. Jack pun semakin bingung dan segera menyuruh dokter hewan untuk melihat kondisi Flatter. Lalu polisi dan Jack segera mengecek ke atas. Walaupun Jack sudah melarang Angel ikut, Angel tak mempedulikannya. Di kamar, nenek itu sudah berlumuran cairan merah. Polisi memperingatkan untuk tidak mendekat. Namun karena nenek terus mendekatinya, terpaksa polisi melepaskan tembakannya. Melihat kejadian itu di depan mata, Angel tidak bisa ngomong apa-apa.
Kemudian Angel dan Jack menyuruh satu persatu penghuni untuk berkumpul di lantai bawah, hingga menemukan di salah satu kamar seorang wanita yang telah sakit parah. Di samping ranjang, Scott melihat seekor tikus yang sedang makan bubur karena tikus itu menghampirinya. Di lantai bawah, dokter mengatakan tak bisa mengatasi Fletcher. Mendengar hal itu, Jack akan membobol pintunya, namun polisi melarangnya, menyuruh Jack untuk menunggu arahan dari luar. Begitu Jack mendekat, ternyata di luar semua pintu sudah diblokir, dijaga ketat polisi. Polisi melarang semua orang keluar dari gedung dan akan segera mengirim orang untuk mengecek kondisinya dulu. Lalu Angela meminta HP-nya ke Scott untuk mencoba mencari bantuan lain, namun ternyata sinyal sudah tidak ada. Begitu juga dengan sinyal radio dan juga sinyal televisi. Menyadari semua sudah diisolasi di gedung, Pak Tua mengatakan ke Jack kalau di lantai 2 ada balkon yang bisa tembus dari luar. Mereka segera mengeceknya dan Pak Tua menyuruh Jack untuk segera keluar setelah jendela nanti terbuka. Sayangnya, baru saja mendekat ke jendela, ternyata sudah ada petugas yang menjaganya, melarangnya keluar demi keselamatannya. Saat itu, Angel berusaha bernegosiasi dengan petugas, mengatakan kalau dirinya seorang reporter televisi dan merekam semua kejadian yang ada di gedung ini. Angel diabaikan dan petugas justru memblokade jendela tersebut. Beberapa saat kemudian Pak Polisi datang. Angel langsung marah-marah dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Sedangkan Pak Polisi sendiri juga tidak tahu apa-apa. Sampai-sampai Pak Polisi marah menodongkan pistolnya ke kepala Jack. Karena ternyata Pak Polisi sendiri juga sangat ketakutan. Setelah pertengkaran mereda, akhirnya mereka semua memutuskan untuk turun ke lantai bawah. Di bawah, Angel terus mengupdate apa yang sedang terjadi di gedung, sedangkan Pak Dokter berusaha melihat kondisi polisi yang sudah terluka, dan menurutnya kondisinya semakin memburuk. Seorang laki-laki bernama Bernard mengatakan kalau dirinya membawa beberapa obat-obatan. Mendengar hal itu, Pak Dokter menyuruhnya untuk mengambil, siapa tahu bisa berguna bagi korban. Pak Dokter sendiri sebenarnya sulit percaya dengan kejadian semua ini, karena menurutnya tidak mungkin seorang wanita tua mempunyai tenaga menyerang dua petugas. Sementara itu, Angel mewawancarai Brianna. Brianna menceritakan kalau dirinya tinggal bersama ayah, ibu, dan juga anjing yang bernama Mac. Namun sayangnya anjingnya dibawa ayahnya keluar dan dibawa ke dokter hewan. Saat itu, Angel juga menyadari keadaan Brianna yang terlihat pucat dan meriang. Angel juga mewawancarai pengunjung lain yang bernama Bernard dan juga Sadie. Saat itu juga, dengan kondisi kaki yang sudah hancur, tiba-tiba Fletcher bangun. Semua penghuni panik dan Pak Dokter segera menyuntikkan obat bius. Karena kejadian itu, Pak Dokter bisa menyimpulkan kalau ini adalah rabies. Ia melihat seorang wanita yang sakit parah mengeluarkan air liur yang deras, sama seperti yang dialami Fletcher. Namun, yang membuatnya aneh kalau rabies akan membutuhkan waktu berbulan-bulan, sedangkan ini hanya membutuhkan waktu beberapa menit saja. Pak Dokter menegaskan hingga saat ini rabies juga belum ada obatnya. Tak lama kemudian, ada seorang laki-laki, sebut saja bernama John, akan pergi ke apartemen dan akan membuat barikade. Polisi langsung melarangnya dan menyuruhnya untuk tinggal di bawah saja, tapi John tidak mempedulikannya. Sementara Angel dan Scott akan pergi ke apartemen Bernard untuk melihat siaran televisi. Walaupun signal televisi sudah terputus, tapi Bernard ternyata menggunakan anten biasa. Sesampainya di atas, mereka dicegat anjing galak. Mereka berusaha tenang. Di saat yang sama, Pak John keluar dari lift dan si anjing itu langsung menyerangnya. Walaupun gambarnya buruk, mereka masih bisa melihat berita yang ada di luar. Ternyata di luar akan mengirimkan seorang dari pusat pengendalian penyakit untuk tindakan pencegahannya. Namun tiba-tiba listrik mati total. Tiba-tiba ada satu wanita yang masuk ke apartemen yang sudah berubah layaknya menjadi zombie. Untungnya mereka masih selamat. Scott menghajar dengan kameranya.
Di lantai bawah, Jack dan polisi segera mendata semua penghuni apartemen. Polisi mengatakan kalau anggota PPP akan masuk dan akan mengeceknya satu persatu. Bila mana tidak terjadi masalah, mereka semua akan dikeluarkan. Namun Pak Dokter sangat yakin itu tidak mungkin dilakukan, karena menurutnya kalau rabies cara untuk mendeteksinya hanyalah mengambil sampel otak dan tidak ada cara yang lainnya. Akan tetapi Pak Polisi tidak percaya dengan ucapan dokter. Tak lama kemudian, 2 orang tim PPP masuk ke dalam gedung. Polisi mengarahkan kedua korban, Flatter dan juga polisi rekannya. Nampaknya tindakan itu sangat rahasia, sehingga hanya polisi, Jack, dan dokter hewan yang bisa masuk. Sementara Angel dan Scott kesulitan untuk mengambil gambarnya. Terpaksa, Scott mengambil gambar dari lubang jendela samping. Ia melihat orang PPP mengoper kepala Flatter untuk mengambil sampel otaknya. Yang itu artinya apa yang dikatakan Pak Dokter adalah kebenaran. Ini semua adalah infeksi virus rabies. Tak lama dari itu, tiba-tiba Flatter bangun dan menggigit salah satu tim PPP. Dokter PPP menceritakan ia telah mendapatkan telepon dari salah satu dokter hewan lainnya. Ia habis memeriksa urin anjing dan semua hewan yang digigit memiliki kebrutalan yang sama. Tim PPP melacak anjing itu dan diarahkan ke apartemen ini. Ternyata anjing tersebut adalah bernama Mac, anjing miliknya Brianna. Semua mata terarah ke Brianna yang kondisinya juga meriang. Namun menurut Kathy, Brianna hanya sakit demam biasa saja dan melihat Kathy yang sudah tergigit, polisi segera memborgolnya. Mereka segera mencari keadaan Brianna. Ketika melihat di ruangan, polisi perlahan menenangkan Brianna dan tiba-tiba akhirnya Pak Polisi juga tergigit. Di lantai 1 semua orang sudah terinfeksi. Hingga akhirnya Dokter Jack, Angel, Pak Tua, dan istrinya berhasil masuk ke apartemen Bernard. Namun tanpa disadari, ternyata dokter sudah tergigit. Begitu dengan sadis, tangannya sudah berlumuran cairan merah. Bernard yang melihat itu segera membuka jendela, sedangkan di luar sudah banyak petugas dan juga penembak jitu. Akhirnya Bernard juga terkena tembakan. Sedangkan Angel yang sudah histeris, Pak Tua mengatakan ke Jack ada lubang pembuangan di ruangan bawah tanah yang bisa tembus ke selokan luar, namun kuncinya berada di kamar Pak Tua. Di ruangan itu, semuanya sudah berubah menjadi zombie. Dan sekarang hanya tinggal Jack, Scott, dan juga Angela. Untuk selamat mereka harus menemukan kamar Pak Tua dan segera mengambil kuncinya. Singkat cerita, akhirnya mereka menemukan kunci pembuangan di kamar Pak Tua. Begitu menuju ruang bawah tanah, tanpa disadari, Jack diserang zombie dari belakang. Akhirnya Angel dan Scott berhasil memasuki ruang bawah tanah. Scott berusaha menenangkan Angel karena kondisinya sudah sangat ketakutan. Mereka memasuki ruangan yang seperti ruang profesor untuk melakukan penelitian. Banyak tikus-tikus di sana yang sengaja dikurung. Tiba-tiba lubang atas terbuka dengan sendirinya. Scott berusaha melihat keadaan dengan menggunakan kameranya dan nampak seorang bayi tua tertangkap kamera dan membuat lampu kamera mati total. Terpaksa Scott merubah peraturan kamera menjadi mode malam agar dirinya bisa melihat keberadaan Angel. Tak lama dari itu, sosok itu muncul, namun ia tidak menyadari keberadaannya karena Scott dan Angel sudah menahan napas. Sosok itu tidak bisa melihat dalam kegelapan, hanya bisa mendengar suara saja. Namun, tanpa sengaja Scott menyenggol sesuatu, membuat sosok itu sadar dan menyerang Scott.
Angel yang mulai tak bisa kendalikan dirinya perlahan mengambil kamera. Begitu melihat kondisi Scott, tiba-tiba di akhir film, terlihat Angel masih selamat dari serangan makhluk itu. Ketika ia perlahan berusaha mengambil kameranya lagi, tiba-tiba dan akhirnya filmnya rampung.